Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Baik. Oke, adik-adik sekalian, kita hari ini masuk ke pertemuan yang ke-8 di mata pelajaran KIPK. Sesuai dengan apa yang Pak Guru sampaikan kemarin, bahwa kita akan melakukan praktek. Adik-adik sekalian, sebelum masuk ke hal itu, Pak Guru ingin ingatkan lagi bahwa kita masih ada di karya yang sama, karya 3.4, di mana materi yang harus kita pelajari adalah tentang sterilisasi. Kita pencapaian kompetensinya juga masih sama, tujuan pelajarannya juga masih sama seperti yang kita sisanya tinggal melanjutkan saja mata pelajaran yang kemarin dengan mempraktekkan atau mendemonstrasikan tindakan sterilisasi. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi bisa mempermudah proses belajar mengajar kita pada hari ini. Adik-adik sekalian, Pak Guru sudah janji kemarin bahwa kita akan mempraktekkan satu tindakan sterilisasi, satu metode sterilisasi, yakni metode sterilisasi panas kering. Nah, Pak Guru juga sudah siapkan labnya, tapi kita akan awali pembelajarannya di sini. Nah, Pak Guru ingin tanya, kira-kira masih ada yang bisa menjelaskan apa itu metode sterilisasi panas kering? Satu orang, silakan. Sterilisasi kering yaitu proses membunuh semua mikroorganisme termasuk spora bakteri pada benda yang telah didekontaminasi dengan tepat seperti instrumen logam. Dalam dunia medis, instrumen logam berupa alat bedah yang tajam dan terbuat dari kaca yang tahan terhadap panas. Contohnya sterilisasi menggunakan oven. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, adik-adik sekalian, jadi sterilisasi panas kering itu dia menggunakan oven atau biasa disebut dengan sterilisator. Berarti perlu bisa simpulkan adik-adik sudah paham betul apa yang akan kita lakukan di laboratorium nanti. Berikut juga Pak Guru informasikan bahwa sebelum masuk kegiatan inti, video pembelajaran yang harus adik-adik pelajari, Pak Guru sudah bagikan. Pak Guru rasa sudah dibuka, sudah dipelajari, tapi kita akan coba pelajari bersama lagi, diskusi bersama. Kemudian SOP juga sudah Pak Guru bagikan di grup WhatsApp mata pelajaran kita. Jadi adik-adik persiapkan saja diri masing-masing kelompok untuk bisa mengikuti praktek sterilisasi alat kesehatan yang menggunakan metode panas kering. Oke, kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Silakan adik-adik buka WhatsApp grup kita. Buka lagi video pembelajaran yang sudah Pak Guru bagikan. Pak Guru kasih waktu 30 menit untuk adik-adik bisa mengamati video pembelajaran ini. Jadi silakan diamati selama 30 menit. Kemudian cocokkan dengan SOP. Setelah itu adik-adik bisa dalam proses pengamatan itu bisa kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. 30 menit setelah itu kita akan masuk untuk mempraktekkan tindakan sterilisasi di masing-masing kelompok. Oke, silakan dari sekarang.
Oke, proses pengamatan video sudah selesai. Banyak pertanyaan juga yang tadi selama melakukan pengamatan video. Jadi adik sekalian, kita akan lakukan praktek ini. Dari sini Pak Guru akan jelaskan dari kelas. Masuk ke sana, satu orang akan mempraktekkan, dua lainnya akan menjelaskan tentang bagaimana prosedur atau proses untuk melakukan sterilisasi panas ini. Jadi dipilih saja siapa yang akan mempraktekkan, yang memang benar-benar menguasai tindakan itu setelah melakukan pengamatan video, setelah membaca SOP. Jadi masing-masing kelompok dipilih satu-satu orang. Ya. Tapi memang Pak Guru yakin semua bisa, tapi dipilih satu orang saja yang dirasa di kelompok itu yakin bahwa memang betul-betul dia bisa. Dua yang lainnya akan menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan oleh teman ini satu tadi. Yaitu prosesnya, biar juga tidak akan memakan waktu yang terlalu panjang, terlalu lama di lab. Boleh? Ya. Siap melakukan praktek? Siap. Oke, yang pertama kelompok 1 silakan. Sudah siap? Siap. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misal Suleman. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan cara mensterilisasikan panas kering. Alat yang disterilisasikan adalah alat steril. Langkah pertama yang kita gunakan adalah mencuci tangan dan menggunakan alat perlindungan diri. Alat perlindungan diri yaitu seperti sarung tangan rumah tangga dan apron. Baik, langkah selanjutnya kita akan mendesinfeksi alat sterilis dengan menggunakan 3 larutan, yaitu desinfektan, air sabun, dan air bersih. Cara yang pertama yaitu letakkan alat sterilis ke dalam desinfektan dan rendam selama 15 menit. Kemudian angkat dan masukkan ke dalam air sabun dan rendam selama 10 menit. Lalu angkat dan sikat, kemudian letakkan ke dalam air bersih. Setelah didesinfeksi, alat akan disterilisasikan menggunakan metode panas kering dengan menggunakan alat oven atau sterilisator. Oke, adik-adik sekalian, semua kelompok sudah melakukan praktek untuk tindakan sterilisasi panas kering. Pak Guru lihat, Pak Guru amati juga adik-adik sudah sangat baik dalam melakukan sterilisasi panas kering. Pemahaman adik-adik tentang sterilisasi panas kering juga sudah sangat bagus lewat penjelasan beberapa orang teman di masing-masing kelompok tadi. Sekedar Pak Guru informasikan bahwa untuk menambah informasi juga untuk adik-adik, kalau seperti biasa, praktek yang dilakukan tadi itu diambil nilai. Jadi Pak Guru ambil nilai untuk nilai keterampilan. Jadi adik-adik sekalian, secara garis besar semuanya sudah sangat bagus, sudah sangat menguasai tindakan sterilisasi panas kering. Adik-adik sekalian, jadi kita masuk ke kegiatan penutup untuk pembelajaran pertemuan hari ini. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari pembelajaran hari ini adalah tindakan sterilisasi panas kering ini bisa digunakan, bisa dilakukan, bisa diterapkan juga selain di fasilitas kesehatan, bisa juga diterapkan di rumah. Tergantung kalau misalnya nanti adik-adik melakukan misalnya perawatan luka orang tua di rumah, bisa dilakukan dengan kalaupun terbatas dengan alat ataupun hal-hal lain,
pelajaran yang didapat hari ini dapat bermanfaat juga untuk adik-adik di rumah. Juga bisa adik-adik terapkan nanti di saat turun praktek. Adik-adik sekalian, sebelum Pak Guru tutup juga, Pak Guru sudah bagikan link untuk adik-adik mengisi soal. Di situ ada beberapa soal, kurang lebih ada 5 soal yang adik-adik harus jawab. Linknya sudah dibagikan. Silakan dikerjakan. Soal-soal itu semuanya tentang bagaimana adik-adik melakukan praktek hari ini. Jadi bisa diselesaikan karena Pak Guru lihat juga tadi sudah sangat baik untuk melakukan praktek. Ya, adik-adik sekalian, soal-soal ini bisa dikerjakan di rumah, tidak harus di sini. Mengingat jam pelajaran kita yang sudah habis termasuk guru pelajaran yang lain. Jadi silakan adik-adik jawab di rumah semuanya terkait dengan praktek yang sudah dilakukan tadi. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Seperti biasa di ujung atau di akhir pembelajaran kita tutup sama-sama dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk adik-adik saat turun PKL nanti tahun depan, semester depan, juga di rumah pastinya. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran di minggu depan, tentu dengan KD yang baru, yakni KD 3.5 tentang bagaimana melakukan penyiapan dan penyimpanan alat-alat kesehatan. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.